Selain dunia ini, kehidupan dunia ini, nanti ada kehidupan yang lain. Yang itu juga butuh persiapan buat diri kita. Butuh persiapan. Butuh persiapan. Apa? Tadi kami katakan di awal, kematian. Jadi sekali lagi mungkin yang saat ini kita masih jauh ibadah kita, sholat 5 waktu kita belum terjaga. Yuk mari kita sama-sama perbaiki. Kita sama-sama perbaiki. Yang selama ini mungkin akhlak kita, tingkah laku kita kepada tetangga, kepada masyarakat, atau bahkan kepada keluarga sendiri, sering kita menjadi orang-orang yang angkuh, sombong, merasa diri kita paling hebat, merasa diri kita paling pintar. Yuk mari kita rubah. Kita rubah. Jangan sampai nanti kita menyesali diri kita, menyesali kehidupan kita, menyesal karena saat kita dikasih kesempatan hidup di dunia saat ini, kita hanya menikmati dunianya saja, tapi tidak berusaha mempersiapkan buat persiapan untuk hari esok. Nabung kebaikan, nabung amal. Kalau yang selama ini kita kalau nyimpen duit di rumah, nyimpen duit di bank, itu apa untuk ke depan, untuk hari esok. Agar jangan sampai dari ke depan kita susah. Itu juga dengan ibadah. Jangan sampai kita lupa, kita pun harus nabung amal ibadah kita. Ditabung ibadah kita, amal kita. Kita sholat subuh, kali kita berinfak, kita melakukan kebaikan, itu tabungan amal kita. Walaupun mungkin payah, wong capek, kita capek melakukan ini, tapi insya Allah ada hasilnya nanti dari tabungan kita tadi. Ada hasilnya. Bapak Patah Arab mengatakan wa may yazra' yahsud. Barang siapa yang menanam, maka ia akan nanti panen dari hasil tanamannya. Saat ini kita beribadah, ini tanaman kita di dunia. Tanaman kita di dunia yang nantinya insya Allah akan kita petik nanti tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanam kita, insya Allah dari tanaman ini kita lihat panen. Kita bisa menikmati hasilnya saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sekali lagi kita mengingatkan diri kita, mengingatkan keluarga kita, dan selalu mengajak sekali lagi bagaimana kita harus selalu menjaga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sekali lagi bagaimana kita juga harus selalu melakukan kebaikan kepada sesama manusia. Karena paling tidak syarat dua yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita kalau kita menginginkan kehidupan kita ini bahagia selalu, bahagia dunia, bahagia di akhirat. Bagaimana doa kita selalu kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kepada kami kebaikan di dunia dan juga berikan kepada kami kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar. Jauhkan kami ya Allah dari siksa api neraka. Ini doa kita bersama. Dalam zikir kita dan juga kita selalu bermunajat kepada Allah. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, jauhkan kami dari api neraka-Mu ya Allah. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata darus salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Doa kita, munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, minta dijauhkan dari api neraka Allah, diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat dunia, selamat di akhirat, dimasukkan dalam pintu keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini doa kita selalu. Akan tetapi sekali lagi kalau kita tidak maksimal untuk mewujudkan apa yang kita minta, apa yang kita harapkan, apa rojak kita kepada Allah untuk mendapatkan kebaikan ini tadi, kalau kita tidak benar-benar tidak serius, maka mustahil rasanya Allah akan memberikan kepada kita.
Tapi kalau kita serius benar-benar bertekad berniat, aku kepengen baik dunia kita, baik akhirat kita. Mana cara kita agar dunia kita baik? Ya tentunya kalau kita hidup di dunia, cari dunia kita. Kalau kita kepengen makan lemak, ya begawi. Ya. Kalau kita kepengen dapat bini kakek cantik, ya berusaha. Jangan di rumah baik. Nyari. Ya. Ada usaha. Begitu juga sama. Ketika kita mengharapkan akhirat kita, maka kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh. Bapak-bapak mengatakan, manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh untuk menginginkan menggapai cita-citanya, maka insya Allah dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Ya. Dan tadi kami katakan di awal, ya, kita mengharapkan kehidupan kita sekali lagi bahagia dunia, bahagia akhirat. Maka oleh karena itu apa syaratnya? Apa yang harus kita lakukan? Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, "Man 'amila salihan min dzakari wa untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan syarat agar kita mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu Wa Taala, hayatan thayyibah, apa? Man 'amila salihan. Barang siapa yang melakukan amal soleh, amal baik, perbuatan baik, baik untuk diri kita sendiri, ataupun baik untuk orang lain. Jadi yang namanya melakukan kebaikan itu, Bapak Ibu, selain baik untuk diri kita, baik buat orang lain. Kadang-kadang kita ada yang mengejar kebaikan kepada orang lain, tapi untuk diri kita sendiri kita zalim, menzalimi diri kita sendiri. Jadi harus baik dua-duanya. Dilandasi karena keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah menjadikan kepada kita apa? Hayatan thayyibah. Jadi dua, berbuat baik dan juga menjaga selalu keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Caranya ini biasa baik. Itu amal baik, amal soleh, ibadah, selalu seperti itu. Memang kadang kita nih manusia nih diingatkan baik, kadang masih jalan lupa. Apalagi kalau kita tidak diingatkan, lupa gitu. Makanya itu tadi, itu sudah sifatnya manusia, kodratnya manusia. Bagaimana disampaikan, al-insanu ma'alul khata wal nisyan. Kita ini manusia tempatnya salah dan lupa. Makanya agar kita tidak lupa, selalu terarah, diarahkan oleh Allah, maka dekatkan diri kita selalu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan selalu hadir dalam majelis ilmu seperti ini. Insya Allah, kalau kita sudah dekat kepada Allah, hadir dalam majelis ilmu, maka insya Allah diri kita akan selalu terjaga dan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dijaga. Yang tadinya mungkin kita rajin ibadah, sholat juga lah kamu sholat, hari ini ada orang kita boleh kita mana si pulang itu biasa juga lah rajin kamu sholat, kok ini dah kaki, ada yang ingatkan kita datang hadir, mana kita lama tak muncul kan, kita ingatkan. Kalau mungkin kita melakukan hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan kita, mungkin ngomong-ngomong kita kasar, lisan kita meluarkan hal-hal yang kata-kata yang tidak baik, ada yang menegur kita, ayo mulut itu dijaga, namanya lisan itu tidak bertulang, asik baik ngomongin orang, tidak kerasa, tapi naudzubillah, hati-hati kaget lisan itu diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Naudzubillah. Ada yang mengingatkan kita. Inilah manfaat kita selalu berada dalam majelis, dalam majelis ilmu seperti ini. Agar apa? Agar kita ini sekali lagi bisa selalu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tadi kami katakan di awal, untuk mewujudkan kebahagiaan yang kita inginkan, maka kita harus melakukan itu sekali lagi. Untuk mewujudkan apa yang kita inginkan, kebahagiaan dunia akhirat, maka kita harus berbuat melakukan itu dengan
sungguh-sungguh. Agar apa? Agar tujuan kita ini bisa kita